Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita selalu senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat yang telah Allah berikan tersebut, kita masih diberikan kesempatan, kita diberikan kesehatan dan juga kita diberikan kemampuan untuk selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan, dan dengan sekuat tenaga pula kita berusaha untuk menjauhi apa yang telah Allah larang untuk kita perbuat. Kemudian yang selanjutnya, semoga sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, dan juga tentunya semoga termasuk kita. Insya Allah kita berdoa semoga mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana puasa itu bisa melatih rasa sabar dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sering mendengar dua kata ini, ada sabar, ada syukur, itu sepertinya kata yang mudah dan kita seringkali mengucapkan kepada orang lain itu sangat mudah. Kadang kita ada suatu musibah yang menimpa saudara kita atau mungkin teman kita, bersabarlah sedikit, bersabarlah sebentar, atau mungkin ada kejadian apa, kita mengucap kepada saudara kita, ya bersyukur atau ya berterima kasih pada Allah. Tentu ini sebuah kalimat yang sangat mudah, tapi hakikatnya rasa sabar dan syukur itu memang perlu sebuah pelatihan. Jadi tidak hanya ada ucapan, tapi bagaimana diri kita ini, hati kita ini, dan mental kita ini terutama bisa terlatih menjadi seorang pribadi yang senantiasa sabar dan bersyukur. Jamaah muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as shabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, minta pertolonganlah dengan sabar dan dengan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi dari ayat ini, betapa kita tahu pentingnya, betapa kita tahu tingginya derajat seseorang yang sabar itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan problematika, dengan masalah kita yang ada di dunia ini, tentu kita perlu memiliki mental, yaitu mental seseorang yang sabar. Lalu sabar seperti apa yang harus kita miliki? Sabar bagaimana kita menghadapi, sabar bagaimana kita menjalani apa yang telah Allah perintahkan, dan sabar pula menghadapi, menerima apa yang telah Allah takdirkan. Nah, ini biasanya berupa takdir yang mungkin seseorang diberikan kekurangan dalam hal ekonomi, atau mungkin dia memiliki masalah yang sedikit agak susah. Nah, itu perlu kesabaran. Jadi kita tarik lagi di sini, dalam bulan Ramadan ini Allah memberikan kita sebuah momen, Allah memberikan kita sebuah kesempatan yang itu sangat jarang. Jadi dalam 12 bulan ini Allah memberikan satu bulan ini benar-benar bagaimana kita manfaatkan. La'alakum tatakun, Allah menjelaskan, menegaskan dalam perintah dalam berpuasa itu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Tapi bagaimana dengan puasa ini pula kita bisa membentuk pribadi dan mental kita menjadi seorang yang sabar. Kita ambil contoh, kalau mungkin dalam puasa mudah ya, kita sabar itu mungkin mudahnya kita menunggu waktu untuk berbuka, itu sangat mudah ya. Jadi contoh-contoh kecilnya seperti itu, kita menunggu waktu berbuka, tapi terus kemudian ketika kita di jalan, kita menemui orang yang mungkin dia tidak melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kita melihatnya itu bersabar. Jadi kita tidak terbawa, kita tidak ikut dengan hawa nafsu yang menggoda tersebut. Nah, itulah contoh-contoh kecil. Itu sebenarnya sebuah hanya contoh kecil saja, tapi di dalamnya tersebut, di dalam contoh-contoh kecil tersebut, memang Allah memberikan semacam pelajaran, semacam kayak gemblengan bagaimana
kesabaran itu memang perlu dilatih dari hal-hal yang kecil. Jadi Allah itu tahu bagaimana kekuatan hambanya, bagaimana kemampuan hambanya itu untuk mengolah diri dan mentalnya. Jadi tidak serta-merta Allah memberikan sebuah pelatihan supaya orang bersabar dengan kejadian yang sangat susah, dengan kejadian yang sulit, tidak, tapi dengan hal-hal yang kecil. Dengan katakanlah seperti tadi kita contohkan, menunggu waktu berbuka, itu kita sudah bersabar. Bagaimana kita melatih kesabaran kita, kita menunggu waktu maghrib tiba, barulah boleh kita membatalkan puasa kita. Kemudian bagaimana kita di jalan banyak sekali godaan yang sekiranya bisa mengurangi keutamaan dan pahala kita atau mungkin bahkan bisa membatalkan puasa kita. Nah, itu bagaimana kita bisa bersabar karena di sini kita sedang dalam rangka melaksanakan perintah Allah yaitu puasa wajib, puasa Ramadan. Jadi memang dalam melaksanakan perintah Allah pun perlu adanya sebuah kesabaran. Jadi memang perlu berjalan dengan sabar, tidak serta-merta langsung menuju hakikat, menuju apa yang telah Allah tujukan, tapi dengan kekuatan yang sedikit demi sedikit. Jadi tidak langsung dengan contoh yang besar. Jadi Allah menyontohkan dengan puasa. Kemudian ada hadis yang mengatakan laisa syadidu bisur'ah innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Riwayat Bukhari dan Muslim melalui Abu Hurairah yang artinya orang yang kuat itu bukanlah orang yang kuat dalam bergulat bisur'ah yaitu kuat dalam berkelahi, tetapi alladzi yamliku nafsahu indal ghadab yaitu orang yang bisa mengendalikan nafsahu dirinya indal ghadab ketika dia itu marah. Nah, jadi dalam puasa pun marah itu memang perlu kita tahan karena di situ memang bisa mengurangi keutamaan atau nilai-nilai pahala kita dalam berpuasa. Nah, dari sini pula Allah lagi-lagi memberikan pelajaran bagaimana kita harus bersabar. Jadi memang banyak sekali puasa-puasa ini kalau kita gali, kita rinci itu memang banyak sekali pelajaran yang ada di dalamnya. Dan tentu yang akan kita gapai, yang akan kita raih adalah derajat menjadi orang-orang yang mutakin, yaitu jadi orang-orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam puasa pun kita harus mengendalikan nafsu kita. Jadi kalau di hadis ini dicontohkan bagaimana seseorang itu bisa mengendalikan dirinya ketika dia marah. Nah, ini tentu dalam puasa pun kita dalam keadaan lapar, haus, mungkin dalam keadaan cuaca yang mungkin sedang panas, kita menghadapi mungkin ada beberapa teman kita atau saudara kita yang sekiranya mengganggu diri kita yang mungkin kurang enak, mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, itulah perannya diri kita untuk mengontrol emosi kita. Karena sesungguhnya kekuatan seseorang adalah di mana dia bisa yamliku nafsahu, mengendalikan dirinya. Jadi bukan masalah dia hebat dalam bergulat, berkelahi atau seperti apa, tapi justru perang melawan diri sendiri inilah yang sesungguhnya paling berat. Jadi memang melawan nafsahu, melawan hawa nafsunya. Nah, itulah hikmah puasa dalam melatih kesabaran kita. Kemudian hikmah yang lain adalah puasa juga bisa melatih atau menimbulkan jiwa atau rasa bersyukur kepada diri kita yang melakukan puasa. Kita ambil contoh ketika ini lagi-lagi ketika berbuka puasa ya. Jadi ketika berbuka puasa itu kita ambil contoh. Seseorang itu ketika berbuka rasanya ingin menikmati segala sesuatu yang ada dihidangkan gitu. Sepertinya ingin A, B, C semua makan itu sepertinya pengennya ada. Tapi ketika hanya dengan seteguk air atau mungkin dengan secuil roti pun rasanya dia sudah merasa puas, sudah merasa lega. Nah, itu sesungguhnya Allah di sini pun melatih rasa syukur kita. Bagaimana kita dengan apa yang tidak perlu mewah, tidak perlu banyak, sesungguhnya itu sudah cukup, sudah bisa kita nikmati jika kita ada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang puasa ini selain dari sabar juga melatih rasa bersyukur. Kita juga dalam puasa banyak sekali yang menceritakan bahwasanya di luar sana ada beberapa saudara kita yang mungkin dalam ekonomi kurang, mungkin sedang ditimpa bencana yang macam-macam lah. Zaman sekarang ini sudah banyak sekali bencana ya. Jadi memang kita juga turut prihatin dan juga tentunya mendoakan saudara-saudara kita. Bagaimana mereka itu mendapatkan rezeki, mendapatkan penghidupan itu susah, apalagi dengan keadaan seperti sekarang ini yang dengan pandemi virus COVID-19 ini memang
banyak sekali kesusahan yang terjadi di sana sini. Jadi dengan puasa ini kita bisa merasakan, kita bisa bersyukur bagaimana saudara-saudara kita itu untuk mendapatkan makanan saja itu susah. Jadi kita bersyukur dengan puasa ini kita alhamdulillah walaupun dengan puasa, dengan menahan lapar dan dahaga dari pagi hingga petang pun insya Allah dan alhamdulillah kita masih bisa bertahan untuk hidup. Nah, jadi Allah menimbulkan, melatih mental kita itu untuk selalu bersyukur. Jadi bagaimana dengan buka yang tadi yang kita ceritakan hanya sedikit, tidak perlu banyak, tidak perlu mewah, tapi itu bisa membatalkan puasa kita, sudah cukup untuk membatalkan puasa dan juga tentunya juga sudah cukup untuk menghilangkan rasa lapar dan dahaga kita. Nah, itulah rasa syukur yang kita bina di bulan Ramadan ini. Tentunya setelah Ramadan nanti juga akan ada zakat fitrah. Tentu dalam bulan Ramadan juga banyak sekali perintah-perintah untuk bersedekah. Nah, dalam bersedekah, dalam berzakat juga ini adalah bagaimana bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, rasa syukur itu kita wujudkan dengan cara memberi apa yang ada pada kita ini kepada orang lain, orang yang lebih membutuhkan. Karena pada harta kita ini juga sesungguhnya terdapat harta untuk orang lain. Nah, inilah betapa agungnya bulan Ramadan, selain bulan untuk ampunan, bulan untuk mencari pahala yang sebanyak-banyaknya, tapi dengan bulan Ramadan, dengan puasa Ramadan ini juga rasa sabar kita dan rasa syukur kita ini akan mulai terbentuk sedikit demi sedikit, dan itu tentunya juga tidak mudah, tidak secara instan, tapi memang perlu pelatihan. Nah, ya itulah rasa sabar dan rasa syukur. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Quran surat Ibrahim ayat yang ke-7. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti aku akan menambahkan nikmatku kepadamu, dan jika kamu mengingkarinya, kufur dengan nikmat, maka sesungguhnya azabku amatlah pedih. Nah, itulah Allah memperingatkan bagaimana rasa syukur ini sebenarnya sebetulnya hanya akan memberikan kita keuntungan. Jadi tidak perlu merasa sungkan, marilah kita biasakan untuk selalu bersyukur, karena sesungguhnya syukur itu nanti akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi tidak akan ke orang lain, tidak akan ke siapa-siapa, tapi Allah menegaskan Allah akan memberikan rezeki, Allah akan memberikan keutamaan yang lebih kepada seseorang yang mau bersyukur. Tapi jikalau dia mengingkari, dalam arti mengingkari adalah bagaimana nikmat yang dia peroleh dari Allah itu dia pergunakan mungkin selain di jalan Allah, dia pergunakan untuk maksiat dan sebagainya yang tentunya dilarang oleh agama Islam. Nah, itulah bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah. Maka sesungguhnya di situ nanti ada azab Allah yang amat pedih. Jadi marilah bagaimana apa yang Allah berikan ini, Allah berikan kesempatan, Allah berikan kesehatan, Allah berikan momen yang sangat berharga ini, yaitu bulan Ramadan. Marilah kita manfaatkan untuk selalu menjaga rasa sabar kita, bagaimana kita mengendalikan diri kita, dan juga bersyukur atas apa yang telah Allah berikan, yaitu yang paling mahal adalah nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan yang telah Allah berikan. Jadi berlomba-lombalah dalam kebaikan, bagaimana bulan Ramadan ini kita gali sebaik-baiknya, kita bisa memperoleh manfaat yang sebanyak-banyaknya dari bulan Ramadan. Demikian yang sedikit kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kami sendiri dan tentunya juga kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Apa yang dapat kami sampaikan semoga juga menambahkan nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.